Kisah Asbabun Nuzul Surat At-Taubah ayat 75. Sa'labah bin Hatib merupakan sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor. Ia memeluk Islam tak lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehari-hari pekerjaan Sa'labah menggembala beberapa ekor kambing kepunyaannya. Sa'labah hidup dalam kondisi pas-pasan dan tergolong miskin. Suatu saat terlintas dalam benaknya keinginan untuk menjadi sukses. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau bersedia mendoakannya menjadi orang kaya raya. Wahai Rasul, bisakah engkau meminta kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah? Aku bosan hidup miskin seperti ini selama bertahun-tahun. Astaghfirullahalazim, celakalah engkau wahai Sa'labah. Harta sedikit yang disyukuri lebih baik daripada harta yang banyak, namun tidak mampu engkau syukuri. Sa'labah tidak menyerah. Keesokan harinya ia datang lagi menemui Rasulullah sambil memohon. Bahkan Sa'labah menjanjikan sesuatu jika keinginannya terkabul. Aku mohon wahai Rasul, jika engkau yang meminta, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa Anda. Aku berjanji akan rajin bersedekah apabila hartaku melimpah. Untuk apa memiliki banyak harta jika tidak dibagi-bagikan kepada sesama yang membutuhkan? Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Sa'labah diberikan harta yang melimpah. Seperti dugaan Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya lewat perantara doa Rasulullah. Ya Allah, anugerahkanlah kekayaan yang melimpah kepada Sa'labah bin Hatib. Hari demi hari, kambing peliharaan Sa'labah semakin bertambah banyak. Tidak hanya kambing, ia juga mulai memelihara kuda dan unta. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Sa'labah semakin rajin beribadah. Tidak pernah sekalipun ia absen dari majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Biasanya selepas sholat, barulah Sa'labah mengurus ternaknya. Hal ini ia lakukan setiap hari tanpa melalaikan ibadah. Namun seiring bertambahnya hewan ternak justru menjadi ujian keimanan bagi Sa'labah. Kesibukan Sa'labah dalam mengurus hewan ternak ini membuatnya lupa waktu. Ia harus memindahkan hewan-hewan ternaknya jauh ke pinggiran kota Madinah untuk mencari tempat penggembalaan yang luas. Beberapa kali Sa'labah tidak hadir dalam majelis ilmu yang diadakan Rasulullah SAW. Bahkan ia sering melewatkan sholat berjamaah di masjid. Akhir-akhir ini, Sa'labah hanya terlihat di waktu sholat zuhur dan asyar. Lama-kelamaan ia datang 1 minggu sekali ketika sholat Jumat. Rasulullah SAW menyadari bahwa Sa'labah mulai jarang terlihat di masjid. Seusai sholat, beliau bertanya kepada beberapa orang sahabat, Di mana gerangan Sa'labah? Akhir-akhir ini aku jarang melihatnya di masjid. Sa'labah sedang mengurus hewan-hewan ternaknya di pinggiran Madinah, wahai Rasul. Keesokan harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang perintah zakat. Kemudian Rasulullah memberitahukan syiar ini kepada para sahabat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga menjelaskan siapa saja yang wajib membayar zakat dan besaran harta yang diambil untuk zakat.
Lalu beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dari para saudagar di Madinah. Salah satunya adalah Sa'labah bin Hatib. Berangkatlah utusan Rasulullah menemui Sa'labah dengan membawa sepucuk surat. Sesampainya di kediaman Sa'labah, mereka terkagum-kagum melihat hewan ternak peliharaan Sa'labah yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak. Subhanallah, lihatlah ternak milik Sa'labah ini. Siapa sangka ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Ya, tidak ada yang pernah menyangka. Tentunya semua ini terjadi atas izin Allah. Kemudian Sa'labah menyapa kedua utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa kalian kemari? Kami datang atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah surat ini, wahai Sa'labah. Kedua utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan berapa banyak zakat yang harus diserahkan oleh Sa'labah. Namun tiba-tiba raut wajah Sa'labah menjadi kesal. Hatinya dipenuhi ketamakan. Benarkah Rasulullah SAW yang mengutus kalian? Tentu saja, lagi pula tidak hanya engkau yang diwajibkan menyerahkan zakat. Para saudagar kaya di Madinah akan kami datangi juga. Wahai Sa'labah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih cepat engkau penuhi kewajibanmu, maka keberkahan akan menyertai hartamu. Kalau begitu, datanglah lagi nanti setelah kalian menemui orang-orang kaya itu. Setelah beberapa jam berlalu, kedua utusan Rasulullah kembali mendatangi Sa'labah. Namun Sa'labah marah dan malah mengusir mereka. Ini seperti upeti. Aku tidak mau mengeluarkan sepeser pun hartaku untuk zakat yang kalian minta. Kedua utusan Rasulullah ini terkejut dan kecewa mendengar jawaban dari Sa'labah. Mereka tidak menyangka Sa'labah yang mereka kenal telah berubah menjadi orang yang kikir. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya menceritakan perlakuan Sa'labah. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan peristiwa ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sebuah majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini di hadapan para sahabat. Seorang kerabat Sa'labah yang hadir dalam majelis menyadari bahwa Rasulullah sedang membicarakan tentang Sa'labah. Selesai majelis berakhir, segera ia pergi menemui Sa'labah dan menasehatinya. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebuah ayat untuk menegurmu. Lihatlah dirimu sekarang. Tidak ingatkah dulu engkau berjanji kepada Rasulullah untuk rajin bersedekah? Sungguh semua kekayaan ini membuatmu terlena. Apakah engkau ingin mati seperti Qarun di zaman Nabi Musa? Sa'labah merasa tertampar mendengar perkataan dari kerabatnya yang sepenuhnya benar. Ia terdiam beberapa lama dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, Sa'labah tidak pernah bisa menemui Rasulullah untuk membayar zakatnya. Ia hanya bisa menyesali ketamakannya akan harta duniawi. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, yang meliputi di dalamnya zakat hewan ternak. Demikianlah akhir kisah asal mula turunnya surat At-Taubah ayat 75. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama,
jangan lupa untuk membayar zakat sesuai ketentuan, karena zakat dapat mensucikan harta yang kita miliki. Kedua, anjuran untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, jangan mudah mengingkari janji agar kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang apabila berjanji cenderung mengingkari. Wallahu a'lam bishawab.